Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Custul Fitri Ramdia dari kelompok 5 dengan materi penentuan pakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan dan pentingnya pakan. Faktor pakan mempengaruhi pertumbuhan ikan. Agar pertumbuhan tinggi diperlukan pakan dalam kualitas dan jumlah yang memadai serta lingkungan yang baik. Pakan yang dimanfaatkan ikan pertama-tama digunakan untuk merawat tubuh dan memperbaiki organ-organ tubuh yang rusak. Setelah itu, baru kelebihan makanan yang tersisa digunakan untuk pertumbuhan. Pakan yang baik pada ikan dalam sistem produksi adalah hal yang penting untuk memproduksi ikan yang sehat dan berkualitas tinggi. Pemilihan pakan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas budidaya perikanan sekaligus dapat meningkatkan keuntungan usaha. Pada budidaya intensif, peranan pakan sangat penting karena sebagian besar biaya operasional digunakan untuk pembelian pakan. Pengelolaan pemberian pakan dilakukan untuk menumbuhkan ikan dengan menggunakan biaya yang serendah-rendahnya. Melalui pemilihan pakan yang berkualitas, penentuan jumlah yang mencukupi, dan cara pemberian pakan yang tepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Bladara, NIM channel 311911033. Di sini kita akan membahas mengenai jenis-jenis pakan untuk ikan. Jenis-jenis pakan itu biasanya dibagi menjadi dua, bentuk dan sifatnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bentuknya. Berdasarkan bentuknya itu biasanya dibagi menjadi 3, yakni tepung, remah, dan pelet. Tetapi pada beberapa literatur dia membaginya menjadi 5, yakni tepung, butiran, remah, pelet, dan lembaran. Yang pertama adalah tepung, atau dikenal juga dengan nama meals atau mesh. Pakan ini untuk larva atau benih ikan usia 2-40 hari. Pakan ini dari remah yang dihancurkan hingga halus dengan komposisi yang hampir sama, yakni sesuai dengan formulasi pakan. Nah, yang kedua adalah butiran atau granules. Dia ini untuk benih gelondongan usia 40-80 hari. Umumnya ini dia berasal dari remah yang hampir sama dengan tepung, tetapi dia sedikit lebih kasar. Yang ketiga adalah remah atau crumble. Nah, dia ini untuk golongan gelondongan besar atau ikan tanggung, usianya sekitar 80-120 hari. Dia ini dari pelet yang dihancurkan, tetapi ukurannya tidak begitu kecil, tidak sampai butiran. Yang keempat adalah pelet untuk pembesaran ikan atau ikan-ikan yang sudah dewasa dengan usia lebih dari 120 hari dan syaratnya berat badan lebih dari 60 gram. Nah, nutrisi yang tersedia dalam pakan ini sudah sangat lengkap dan sangat baik untuk pembudidayaan. Dan yang terakhir adalah lembaran atau flake. Dia ini dari berbahan baku disesuaikan dari jenis ikannya, umumnya digunakan untuk ikan hias atau ikan laut. Nah, dibentuk dengan cetakan. Yang pertama bahan baku dicampur, kemudian dilakukan emulsi, terus dihemparkan di atas seng atau aluminium, kemudian diremas-remas untuk ukuran yang sedikit lebih kecil. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Nasar Mahathir dengan NIM O111151009. Di sini saya akan menjelaskan terkait jenis pakan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, ada dua jenis pakan ikan yang berbentuk pelet, yaitu pelet terapung dan pelet tenggelam. Pelet terapung akan mengambang di permukaan kolam ketika ditebar. Pelet hanya akan berada di permukaan air dan tidak akan tenggelam ke dasar kolam. Keuntungan penggunaan pelet terapung adalah mudah mengontrol jumlah pakan yang diberikan dan tidak termakan. Biasanya formula pakan pelet terapung lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan ikan sehingga pertumbuhannya akan lebih optimal. Pelet tenggelam akan jatuh ke dasar kolam ketika ditebar. Pelet akan melayang di dalam air selama beberapa saat. Selanjutnya pakan akan tenggelam ke dasar kolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dengan NIM channel 311911025. Saya akan memaparkan materi mengenai cara penentuan jumlah pakan.
dari ikan, di mana jumlah pakan yang diberikan setiap hari pada ikan itu disesuaikan dengan berat badan dari ikan tersebut. Adapun istilah yang dikenal yaitu tingkat pemberian pakan atau biasa disingkat TPP atau feeding level, yang dimana TPP dengan kadar 3% artinya untuk setiap 100% ikan diberi pakan sebanyak 3 kg, yang dimana TPP ini untuk setiap kelompok ukuran ukuran dari ikan itu tidak sama. Semakin kecil ukuran dari ikan maka semakin besar nilai TPP-nya. Yang umumnya pemberian pakan diberikan sekenyangnya. Artinya ikan diberi makan sedikit demi sedikit sampai nantinya terlihat sebagian besar dari kelompok ikan tidak lagi merespon terhadap pakan yang diberikan. Yang selanjutnya, pemberian pakan diulang untuk waktu berikutnya. Adapun jatah makanan harian tersebut itu tidak diberikan untuk ikan sekaligus, tetapi beberapa kali. Jumlah ulangan pemberian pakan tiap hari untuk ikan itu dikenal sebagai frekuensi pemberian pakan, yang dimana frekuensi pemberian pakan ini juga dipengaruhi oleh ukuran dari ikan tersebut, yang dimana semakin kecil ukuran dari ikan maka semakin besar pula frekuensi pemberian pakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safati Safa, NIM channel 31191016. Kali ini saya akan membahas mengenai pemberian pakan. Nah, pemberian pakan pada hewan itu ada 3 cara. Salah satunya itu menggunakan automatic feeder. Pemberian pakan menggunakan automatic feeder merupakan pemberian pakan menggunakan mesin pemberi pakan. Mesin ini dapat diatur sedemikian rupa sehingga mampu mengeluarkan pakan sejumlah tertentu dalam frekuensi tertentu sesuai keinginan kita. Misalnya sekali keluar sejumlah 10 kg pakan dengan frekuensi sehari 5 kali. Ada mesin yang dapat diisi pakan untuk keperluan berhari-hari. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ulfa Lisyanti Diding dengan NIM C0311911023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pemberian pakan. Cara pemberian pakan sendiri itu ada 3. Yang pertama, pemberian pakan menggunakan automatic feeder. Yang kedua, pemberian pakan menggunakan self feeder. Dan yang terakhir yaitu pemberian pakan menggunakan tangan. Nah, apa itu pemberian pakan menggunakan automatic feeder? Jadi di sini maksudnya menggunakan mesin ini akan diatur sehingga mesin tersebut dapat mengeluarkan pakan dalam jumlah tertentu atau jumlah yang diinginkan. Yang kedua, pemberian pakan menggunakan self feeder. Jadi di sini bahan utamanya yaitu ember dan corong yang akan diletakkan di ujung kolam. Jadi prinsip kerja dari alat ini, ketika ikan menyentuh tongkat pada alat ini, pakan akan keluar dan masuk ke dalam kolam tanpa perlu lagi kita repot-repot untuk memberi makan ikan. Yang terakhir yaitu pemberian pakan dengan tangan. Jadi pakannya seperti biasa akan disebar ke dalam kolam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Putriawati dengan NIM channel 31191032. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kriteria pakan yang baik untuk ikan. Jadi, ada beberapa cara untuk menentukan kriteria pakan yang baik untuk ikan. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui kandungan gizi pakan, terutama kandungan proteinnya harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ikan. Yang kedua yaitu diameter pakan harus lebih kecil dari bukaan mulut ikan. Jadi kalau bukaan mulut ikan kecil, maka pakan itu harus lebih kecil dari bukaan mulut ikannya. Yang ketiga yaitu pakan mudah dicerna oleh tubuh ikan. Jadi kita juga harus bisa mengetahui apakah pakan yang kita berikan itu bisa dicerna oleh ikan. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kandungan nutrisi pakan mudah diserap tubuh ikan. Kemudian yang kelima yaitu memiliki rasa yang disukai ikan. Dan yang terakhir
tingkat efektivitasnya harus tinggi. Sekian, terima kasih.